terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, sekali lagi Tuhan berpesan kepada kita untuk memiliki nilai kerendahan hati di dalam diri kita. Tampaknya pesan kerendahan hati ini seringkali diutarakan oleh Tuhan melalui Injil-Injil yang ada. Itu memperlihatkan betapa pentingnya nilai keutamaan kerendahan hati ini. Tampaknya jalan kerendahan hati ini adalah jalan kekudusan, jalan yang mampu membawa kita kepada pengudusan diri kita. Dan itu adalah jalan yang senantiasa berkenan di hati Allah. Dan bagaimana hal itu dapat kita ketahui? Tampak di dalam Injil hari ini, di mana peristiwa Yohanes Pembaptis berhadapan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita juga mengetahui semuanya bahwa Yohanes Pembaptis, dia telah lebih dahulu tampil di muka publik. Dia telah banyak membaptis orang. Banyak tentu juga pengikutnya. Dia telah memulai terlebih dahulu pengajaran-pengajaran yang ada. Banyak murid-murid yang dimilikinya. Namun di hadapan Allah yang Maha Kasih, yang merendahkan dirinya menjadi manusia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yohanes Pembaptis menyadari bahwa ada yang lebih besar dari dirinya. Akhirnya dia sadar bahwa saya bukanlah yang senior di hadapan semuanya. Kalau memang dilihat dari apa yang telah dikerjakannya, memang dia lebih senior karena dia lebih mendahului membaptis, memiliki banyak murid dan memulai sudah pengajaran-pengajaran yang dilakukannya. Namun ketika berhadapan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia juga menyaksikan bahwa Roh Kudus turun di atas Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia sadar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu jauh lebih besar dari dirinya. Maka kita mengetahui apa yang kemudian dia katakan, bahwa hendaklah dia semakin besar, aku semakin kecil. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari tindakan atau sikap iman dari Yohanes Pembaptis kepada kita. Bolehlah kita menjadi orang yang lebih hebat, mungkin juga lebih pintar, lebih pandai, lebih sukses, atau lebih berbakat dari yang lainnya, atau merasa lebih senior. Tetapi sekali lagi, di hadapan Allah yang Maha Tinggi,
Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar bahwa akhirnya kita menyerahkan kembali pujian dan kemuliaan itu bagi Allah. Kita juga memiliki sikap iman yang sama. Biarlah Dia, yakni Tuhan kita, semakin besar dan aku semakin kecil. Itulah yang sejatinya menjadi keutamaan tersendiri yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kita senantiasa berada di dalam jalan kekudusan. Sebab Tuhan kita sendiri, Allah Raja Surgawi, merendahkan dirinya menjadi manusia. Kemudian Dia mengambil cara untuk meninggal menebus kita semua, wafat di kayu salib, dan akhirnya hadir melalui sakramen Maha Kudus, hosti yang begitu kecil. Itu memperlihatkan bagaimana Allah Sang Maha Kasih begitu merendahkan dirinya, mengingatkan kepada kita pentingnya sikap kerendahan hati, suatu jalan yang menguduskan kita semua. Sehingga di hadapan orang lain pun, akhirnya kita tidak merasa lebih unggul, lebih menonjolkan diri, lebih senior, lebih hebat, dan lebih segala-galanya. Namun yang terpenting dari sikap ini semua adalah kita mengembalikan pujian dan hormat itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita menghidupi sikap kerendahan hati itu, niscaya kita setara dengan para kudus di surga, dan kemudian juga kita berkenan di hati Allah, sesuai dengan sikap dan caranya untuk menyelamatkan manusia, yakni merendahkan dirinya. Kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga jalan keselamatan terbuka bagi kita semua.